Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pagi hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, kalian kemarin sudah mengerjakan belum tugas-tugas sebelumnya? Yang pertama tentang jenis-jenis tulang. Kemudian yang kedua membuat video tentang sendi. Kalau kalian belum mengerjakan, silahkan dikerjakan dulu agar tidak terus bertambah tugasnya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang otot. Nah, otot itu apa? Otot itu disebut juga sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Kemudian, ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Jadi, kalau kontraktibilitas itu memendek. Kalau ekstensibilitas itu memanjang. Kalau elastisitas itu kemampuan kembali ke ukuran semula. Kemudian jenis-jenis otot. Otot itu ada 3 jenis. Yang pertama otot duri, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Nah, pertama kita belajar tentang otot luri dulu. Otot luri ciri-cirinya memiliki garis gelap terang. Disebut aktin dan miosin seperti ini ya. Ini ada gelap, ini ada terangnya. Kemudian aktin dan miosin ini adalah komponen penggerak otot. Nah, bentuknya silindris dan memiliki banyak inti di tepi, di pinggirnya. Di sini ini. Ini inti selnya. Ini, kemudian ini di sini ya. Ini. Nah, ini juga intinya. Itu adalah ciri-ciri otot luri. Selanjutnya, otot rangka itu disebut juga otot luri. Kemudian, kerja otot luri dikendalikan oleh otak, yaitu otot bekerja dalam keadaan sadar. Seperti kita menggerakkan jari tangan kita. Ini kita kan tahu, ya kan? Ini kita sadar, jadi ini disebut dengan otot sadar karena kerjanya dikendalikan oleh otak. Kemudian otot rangka memiliki bagian-bagian yaitu tendon dan empal. Tendon itu 2 ujung yang liat. Kemudian empal itu bagian tengah yang membesar. Kalau kamu mau lebih paham, coba dipegang lengan sininya. Nah, ini kalau dikeraskan kan ini ada seperti lebih besar ya. Ini disebut empalnya, bagian tengah yang membesar. Di sininya ini 2 ujung yang liat lebih keras ya. Nah, tendon yang melekat pada tulang diam disebut origo dan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat seperti gini. Ini kan kita mengangkat tulang ini ya, mengangkat tulang di sini. Nah, ini akan membesar. Nah, ini tendonnya empalnya berarti memendek, membesar, dan mengeras. Ini namanya berkontraksi. Ya. Di sini kalau ini memendek, membesar, dan mengeras berarti ini berkontraksi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya otot polos. Otot polos ini memiliki inti hanya 1, kemudian berbentuk gelendong dengan memiliki ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar, ini ya intinya di sini ya. Kemudian lambat, tidak cepat lelah. Contohnya adalah organ-organ dalam tubuh yaitu pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Nah, coba kalian amati pencernaan. Apakah kamu tahu, apakah kamu sadar kalau lambung kita itu sedang mencerna makanan? Nggak tahu kan? Nah,
Itulah kerjanya otot polos, yaitu bekerja secara tidak sadar, tidak di bawah perintah, tidak kita sadari. Kemudian selanjutnya adalah otot jantung, di mana otot jantung ini berinti banyak di tengah, kemudian terletak di jantung kita, berbentuk serabut lurik bercabang dan bekerja secara otonom. Nah, sifat kerja otot. Yang pertama adalah antagonis, di mana kerja dua otot berlawanan, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kerja dua otot yang berlawanan, yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan. Contohnya adalah sendi siku dan lutut. Coba tangannya diluruskan, dibengkokkan, diluruskan lagi. Nah, ini adalah fleksi dan ekstensi. Ini fleksi, ekstensi. Kemudian abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan. Sendi lengan atas, ya seperti ini. Ini abduksi, ini adduksi. Yang ketiga, pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah. Nah, ini ototnya bekerja secara pronasi dan supinasi. Yang keempat, depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, yaitu gerakan kepala menunduk dan menengadah. Yang ini depresi, yang ini elevasi. Sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Kerja dua otot yang saling bekerja sama, contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, ini adalah gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama adalah gangguan dan kelainan tulang atau rangka. Yang pertama, skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi tulang punggung kita itu seperti ini, jadi seperti S. Kalau yang kedua, lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan, jadi seperti ini. Terlalu seperti ini, tidak bisa duduk tegak. Seperti ini adalah lordosis. Kalau kifosis itu tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang, gini. Itu adalah kifosis ya. Makanya kalian kalau duduk itu dijaga tulang belakangnya. Jangan sampai terlalu seperti ini atau membungkuk. Ya. Yang keempat yaitu fraktura atau patah tulang. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia. Osteoporosis itu tulang rapuh ya. Yang terakhir, rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Kaki ya. Sekarang ini adalah skoliosis karena kamu terbiasa duduk nggak lurus ya, gini. Kemudian kalau lordosis itu terlalu gini, kifosis terlalu membungkuk. Nah, sikap duduk yang benar itu yang tegak. Jadi tulang punggungnya terjaga. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada persendian. Yaitu yang pertama, artritis eksudatif, radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua, artritisika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Ingat, cairan sinovial itu seperti pelumasnya sendi. Kalau cairan sinovialnya hilang, sendinya menjadi kering, maka menjadi gangguan yaitu artritisika. Dan yang ketiga, dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Ini terjadi biasanya karena kecelakaan ya, atau karena jatuh.
yang tidak tepat sehingga jaringan ligamennya rusak atau sobek. Disebut dislokasi. Jadi tempatnya itu berubah. Yang keempat, terkilir. Ini biasanya kalau kamu jatuh juga. Tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai sehingga tetapi sendi tidak bergeser. Kalau bergeser tadi disebut dislokasi, kalau tidak bergeser itu disebut terkilir. Kemudian ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, gangguan dan kelainan otot. Kalau tadi sendinya ya, ini ototnya. Yang pertama atrofi. Otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Ini biasanya terjadi karena kita kurang gerak. Selanjutnya gangguan dan kelainan otot. Yang pertama atrofi, yaitu otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Ini terjadi karena kita malas bergerak. Biasanya kalau orang sakit yang menahun, ya kan, biasanya ototnya akan mengecil, ya, sehingga nanti lama-kelamaan dia tidak kuat untuk melakukan gerakan seperti itu. Nah, yang kedua hipertrofi, ototnya membesar. Ini kalau kamu rajin nge-gym, ya, gimnastik ya. Atau binaragawan kamu tahu, nah itu sebenarnya hipertrofi, yaitu ototnya membesar. Kalau terlalu besar, nah nanti akan terjadi kelainan yaitu hipertrofi. Yang ketiga, kram. Kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Kamu pasti tahu kalau yang laki-laki senang sepak bola, nah kadang kakinya bisa kram atau kejang otot. Yang keempat, tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Yang kelima, myasthenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Ya. Nah, bagaimana setelah belajar materi tadi? Kalian sudah paham tentang sistem gerak pada manusia? Yang pertama, dulu tentang fungsi rangka, ya kan? Kemudian tentang jenis-jenis tulang, ada tulang pendek, ada tulang panjang, ada tulang apa lagi? Ada tulang tidak beraturan, ada tulang pipi, beserta contoh-contohnya. Kemudian tentang persendian, bagaimana kita dapat menggerakkan tangan seperti ini, bagaimana kita dapat menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita dapat menunduk dan menengadah. Itu dikarenakan adanya persendian atau sambungan-sambungan pada tulang kita. Kemudian tentang otot. Otot ada 3 jenis. Ada otot polos, ada otot luri, ada otot jantung dengan cirinya masing-masing dan cara kerjanya masing-masing. Kemudian kalian juga mempelajari tentang sifat kerja otot, iya kan? Nah, yang terakhir yaitu gangguan dan kelainan pada tulang, pada persendian dan pada apa? Pada otot. Nah, setelah kamu memahami materi ini, silakan kamu kerjakan tugasnya. Nah, tugas ini masuk dalam penilaian harian 1, yaitu tentang materi sistem gerak pada manusia, ya. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan, silakan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Jadi agar lebih memahami atau kamu punya bayangan nanti materinya seperti apa, nah, silahkan dipelajari dulu. Seperti itu ya. Kita bertemu kembali minggu depan. Kurang diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.